أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa seorang sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah ditanya tentang takwa. Lalu Abu Hurairah bertanya kembali kepada si penanya, Hal akhadta tariqan dha syaukin? Apakah engkau pernah melewati jalan yang di jalan tersebut ada dedurian, ada di jalan tersebut kerikil yang tajam atau beling-beling yang engkau pernah dapati? Lalu laki-laki itu menjawab, iya. Lalu Abu Hurairah bertanya lagi, fa kaifa sana'ta? Jika engkau mendapati jalan yang di jalan tersebut terdapat duri atau beling atau kerikil yang tajam, apa yang engkau lakukan? Lalu laki-laki itu menjawab, kata beliau, aku akan menghindarinya. Aku akan melompatinya atau akan berpaling dari jalan tersebut, berpindah ke arah kiri atau ke kanannya. Kata Abu Hurairah, itulah takwa. Begitulah seharusnya ketika kita ingin mempraktekkan takwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tatkala kita mendapati perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di depan mata kita, lalu kita dapat menghindari perkara yang haram itu dan kita berpaling dari perkara yang haram itu, maka ini adalah takwa. Dalam riwayat yang lain, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mendefinisikan takwa dengan 4 poin besar. Kata beliau, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil. Kemudian kata beliau, al-qana'atu bi qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, yakni rasa takut kita kepada Allah Zat yang Maha Mulia. Yang kedua kata beliau, al-amalu bit tanzil. Takwa itu adalah kita beramal, kita beribadah sesuai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama itu tidak ada penjelasan dan dalil, tinggalkan. Maka itulah bagian daripada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata beliau adalah al-qana'atu bil qalil, ridha dan merasa cukup atas pemberian Allah walaupun itu sedikit. Ini bagian takwa. Yang terakhir kata beliau, al-isti'dadu li yaumir rahil. Takwa itu adalah mempersiapkan diri kita, perbekalan-perbekalan untuk melanjutkan perjalanan yang begitu jauh menuju negeri akhirat. Tatkala kita masih hidup di dunia ini,
Lalu kita mengumpulkan perbendaharaan zad, perbendaharaan bekal-bekal untuk melanjutkan perjalanan kita yang begitu jauh menuju negeri akhirat, maka ini adalah bagian takwa. Para ulama mendefinisikan takwa dengan ungkapan yang lebih ringkas lagi. Kata mereka adalah takwa itu ialah an taj'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayatan. Engkau jadikan antara dirimu dan azabnya Allah dan api neraka Allah Subhanahu wa taala wiqayah, benteng. Benteng yang kokoh, tembok yang kuat. Maka tembok dan benteng yang kokoh itu yang dapat menghalangi antara diri kita dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Bagaimana kita bisa mengokohkan dan menguatkan tembok penghalang antara diri kita dengan nerakanya Allah? Kata para ulama, bimtithali awamirahu wajtinabi nawahihi, yaitu dengan mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala bentuk apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap kali kita mendapati para ustadz-ustadz kita, tuan guru kita, kiai-kiai kita sering sekali menasihati kita agar meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana kita tahu bahwa ketakwaan pada diri kita ini betul-betul kualitasnya bagus? Kata para ulama, lihat dari segi ibadah yang kita lakukan. Apakah kita ibadah kepada Allah mengerjakan hanya yang wajib saja atau sekaligus kita mengerjakan hal yang sunnah? Jika ketika kita beribadah melakukan hal yang wajib sekaligus yang sunnahnya, lalu dilihat juga dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, apakah kita meninggalkan segala larangan Allah, baik itu larangan berupa hukumnya haram atau makruh, semuanya kita tinggalkan. Kita tidak pandang bulu apakah larangan itu hukumnya haram, apakah hukumnya makruh, semua kita tinggalkan. Bahkan kata para ulama, untuk melihat kesempurnaan takwa itu tidak hanya meninggalkan perkara yang haram dan yang makruh, bahkan bentuk kesempurnaan takwa seseorang hamba kepada Allah adalah tatkala seorang hamba meninggalkan sebahagian yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena khawatir jatuh kepada hal yang haram. Ini adalah kesempurnaan takwa. Tatkala seorang hamba mampu meninggalkan sebahagian yang dihalalkan oleh Allah karena khawatir akan jatuh kepada hal yang haram. Misal, berbincang-bincang, berbicara setelah sholat isya. Ini perkara yang dibolehkan, perkara yang dihalalkan. Ketika seorang berbincang-bincang dengan temannya, dengan keluarganya setelah sholat isya, halal hukumnya, mubah, tidak mengapa. Tapi perkara yang halal ini dia tinggalkan. Maka ini menunjukkan kesempurnaan takwa seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia karena khawatir kalau terlalu seru dan asik berbincang-bincang, khawatir perbincangannya akan menyerempet kepada perkara yang haram. Lalu dia tinggalkan perbincangan itu. Oleh karenanya para ulama selalu menasihati, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tatkala takwa kita melemah, karena ada suatu situasi dan kondisi menyebabkan takwa kita itu melemah bersamaan dengan lemahnya iman kita. Namun sebelum-sebelumnya kita sudah meningkatkan kualitasnya, terus kita tingkatkan, terus kita tingkatkan. Pada suatu kondisi takwa dan iman kita melemah, maka orang yang seperti ini tidak akan jatuh kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal dia jatuh kepada perkara yang makruh. Orang yang seperti ini dia tidak akan jatuh kepada hal-hal yang meninggalkan kewajibannya. Yang paling minimal yang dia tinggalkan adalah perkara-perkara yang sunnah.
Tapi yang wajib dia tidak akan tinggalkan di saat takwanya melemah. Tapi lihat, tatkala kita tidak pernah meningkatkan ketakwaan kita, takwa kita biasa-biasa saja, tidak pernah ada usaha kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, dikhawatirkan tatkala takwa kita semakin melemah, maka kita tidak hanya meninggalkan perkara yang sunnah, bahkan perkara yang wajib kita tinggalkan. Tatkala iman kita dan takwa kita melemah, kita tidak hanya mengerjakan perkara yang makruh, khawatir perkara yang haram pun kita lakukan. Namun tatkala kita senantiasa meningkatkan dan terus meningkatkan ketakwaan kita dengan mengerjakan perintah Allah tanpa pandang bulu apakah perintah Allah itu hukumnya wajib atau sunnah, kerjakan saja. Tatkala imannya dan takwanya lemah, minimal yang dia tinggalkan yang sunnahnya, yang wajib tetap dia kerjakan. Tatkala iman dan takwanya melemah, dia akan tetap meninggalkan perkara yang haram, walaupun dia jatuh kepada perkara yang halal, yang berlebihan, atau kepada perkara yang makruh. Oleh karenanya, mari para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berusaha meningkatkan, menguatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manfaatnya tidak hanya kita raih di akhirat, bahkan di dunia ini pun akan kita dapatkan. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Kita hidup di dunia ini tidak terlepas dari masalah, tidak mungkin. Selama kita masih memiliki nyawa, masih hidup di muka bumi ini, tidak akan mungkin terlepas dari masalah. Tapi orang yang bertakwa diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa, yang mereka memiliki masalah, sebesar apapun masalah yang mereka hadapi, pasti Allah akan berikan jalan keluar dari masalah tersebut. Tidak sampai di situ, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan orang yang bertakwa, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dia tidak mengira bahwa rizkinya akan datang dari arah si fulan. Dan rizki yang seperti ini hanya Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan rizki kepada mereka yang bertakwa, jalan keluar dari setiap masalah yang mereka hadapi, tapi Allah akan berkahi hidup mereka, berkahi keluarga mereka, Allah akan berkahi harta mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard." Kata Allah Subhanahu wa taala, andai kata penduduk bumi ini mereka beriman dan bertakwa, niscaya akan kami bukakan keberkahan-keberkahan untuk mereka dari langit dan dari bumi. Oleh karenanya, ketakwaan yang kita miliki tidak hanya kita dapatkan kemuliaan dan buahnya di akhirat. Adapun buah dari ketakwaan seorang kepada Allah di dunia ini tidak diingkari lagi. Banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan bahwa orang yang bertakwa akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga yang luar biasa. Bahkan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga itu diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Kata Allah, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kalian menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi.
uiddat lil muttaqin. Surga ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan terus meningkatkan ketakwaan kita, diberikan istiqamah untuk berada di atas ketakwaan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li asatidatina ولمعلمينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.